Ya, jadi untuk membuat simplisia ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, bagaimana membuat simplisia ini menjadi hal yang penting? Karena simplisia itu kan bahan baku membuat obat tradisional. Sehingga kalau obat, maka outcome-nya adalah dia harus bisa memberikan efek terapi yang maksimal. Sehingga kalau bahan obatnya sendiri buruk, maka nanti terapinya juga bisa berdampak menjadi buruk juga ya, atau tidak tercapai manfaat terapinya. Nah, sehingga perlu memperhatikan ya bagaimana sih atau hal-hal apa sih yang mempengaruhi kualitas atau mutu simplisia. Ya, apa? Yang pertama adalah bahan bakunya, yang kedua prosesnya, yang ketiga adalah cara nyimpan. Nah, bahan baku simplisia yang baik itu adalah secara teori adalah tanaman yang dibudidayakan. Ya, tanaman yang dibudidaya itu artinya yang sengaja ditanam, kemudian dirawat sehingga mendapatkan nutrisi yang cukup, air yang cukup begitu ya. Jadi jelas asal usulnya. Sedangkan kalau tumbuhan yang liar itu biasanya umurnya tidak tahu, pengolahannya juga tidak ada, kemudian bisa jadi bagian yang dipanen itu sebelah mana kita tidak bisa memastikan, ya tempat tumbuhnya, spesies dan bibitnya ini tidak jelas ya dari awal itu sudah tidak jelas karena memang dia tumbuh dengan sendirinya. Nah, bagaimana memastikan atau mengusahakan supaya simplisia itu baik, maka kita harus memperhatikan bagaimana tanahnya. Kalau tanahnya oke, maka pasti simplisia yang dihasilkan nanti si tanaman tadi kualitasnya juga bagus. Nah, untuk teknik pengolahan tanaman obat ini hampir sama dengan tanaman-tanaman pangan ya dalam dunia pertanian. Sebenarnya sama dari teknik mengolah tanah, kemudian bagaimana cara tanam yang baik, apakah cukup sinar atau dia di bawah naungan. Nah, di sini ternyata beragam. Kalau sudah ada penelitian sebelumnya yang mendasari, maka kita bisa mengacu ke situ. Misal, pipercubeba atau kemukus. Nah, tanaman ini bisa beradaptasi terhadap sinar matahari langsung. Sehingga kalaupun misalnya dia ditanam di daerah yang panas-panas, itu tidak masalah. Ya. Jadi ini karena memang sudah tahu. Nah, kemudian teknik penanaman sama, misalnya mau disemai dulu, kemudian nanti baru dipindah tanam. Ya, jadi prinsipnya sama. Kemudian setelah itu pemeliharaan tanaman, ya. Misalnya ada gulma-gulma atau rumput-rumput liar, nah ini diambilin atau disiangi supaya tidak ada kompetisi nutrisi bagi tanaman kita. Kemudian memberikan drainase yang baik ya supaya tidak ada genangan air. Jadi drainase itu aliran air seperti ini ya supaya dia di wilayah tanaman kita itu tidak menggenang airnya sehingga menyebabkan kebusukan akar. Kemudian bisa juga dengan memotong pucuk batang. Nah, ini juga tindakan-tindakan yang juga bisa dilakukan untuk memperbanyak jumlah daun. Nah, misalnya kita mau mengambil tanaman-tanaman itu adalah daunnya. Nah, kalau yang mau diambil adalah daunnya, maka kita harus mengusahakan supaya daunnya itu kan banyak. Nah, ini bisa dipotong bagian atasnya. Nah, kemudian bisa dipotong juga bunganya ya. Kita kan nggak butuh bunga, kita maunya daun. Nah, sehingga kita pangkas saja bunganya supaya energinya itu tidak terserap untuk proses pembentukan bunga. Jadi supaya fokus pada pembentukan daun. Bisa juga dengan pemupukan nitrogen pada tanaman tertentu yang memang kita membutuhkan alkaloid gitu ya, misalnya pada rawesi. Ya, ini di dalamnya ada alkaloid serpentin ya yang memang dimanfaatkan sehingga ya dipupuk dengan nitrogen supaya pembentukan alkaloidnya lebih banyak. Nah, kemudian bagaimana membuat simplisia yang baik? Nah, ini juga ada standarnya.
Nah, membuat simplisia itu beragam ya. Ada yang dengan pengeringan, ada yang dengan fermentasi, ataupun juga dengan proses khusus. Pengeringan itu yang paling banyak. Misalnya kita mau membuat rimpang temulawak atau simplisia daun kecimpring, misalnya itu berarti dikeringin. Ada juga yang dengan proses fermentasi, misalnya membuat vanili ya. Kemudian teh hitam, misalnya itu dengan fermentasi. Kemudian dengan proses khusus juga bisa, misalnya membuat amilum ya, kita mau mengambil amilum dari umbi-umbian, misalnya amilum kentang, amilum jagung. Nah, ini berarti ada proses khusus, tidak hanya langsung dikeringkan begitu saja. Tahapan membuat simplisia adalah seperti ini ya. Jadi dari pengumpulan bahan bakunya, sortasi basah, dicuci, dirajang, dikeringkan, sortasi kering, kemudian pengepakan dan penyimpanan. Nah, tahapan yang pertama membuat simplisia adalah kumpulkan dulu bahan bakunya. Jadi Anda panen dulu ya. Oh, yang bagus tadi tanaman budidaya. Misalnya Anda mau membuat rimpang temulawak, nah maka Anda nanam sendiri temulawaknya. Nah, tentunya kalau seperti itu lebih baik, gitu ya, karena kita tahu bahwa tanaman budidaya itu harapannya itu jelas ya, kandungannya jelas, perawatannya itu jelas ya, berapa dia umurnya itu sudah terdeteksi sejak awal, bibit yang kita pakai seperti apa. Nah, di sini pengumpulan bahan baku ini tentunya harus melihat bagaimana apa saja hal-hal yang menentukan kualitas dari bahan baku itu sendiri ya. Misalnya bagian tanamannya, umur tanaman, waktu panen, dan tempat tumbuh. Karena itu berpengaruh pada kadar zat aktifnya. Misalnya, oh dia tumbuhnya di Tawangmangu sana, atau dia tumbuhnya di sini, di daerah Bantul misalnya, di dekat sawah, di tempat tinggal saya. Nah, tentunya bisa jadi kadar senyawa aktifnya itu berbeda. Kemudian umur tanaman, misalnya yang satunya dipanen saat sudah tua, rimpangnya sudah besar-besar. Yang lainnya lagi diambil saat rimpangnya itu masih kecil. Nah, tentunya itu akan menyebabkan variasi senyawa. Ya, ada garis besar pedoman panen ya, misalnya rimpang, berarti dipanen ya pada saat besarnya rimpang itu sudah maksimal, jangan baru saja tumbuh ya, daunnya pas hijau-hijaunya itu, nah biasanya malah rimpangnya itu masih kecil ya, jadi dipanen kalau tanaman atas itu sudah menua, sudah menguning. Kemudian kalau daun dipanen kalau proses fotosintesisnya maksimal, yaitu sebelum pembentukan buah. Ya, karena tadi energinya, metabolismenya itu tidak mengarah pada pembentukan bunga dan buah. Kalau panen bunga, misalnya bunga cengkeh dipanen saat menjelang penyerbukan. Buah dipanen saat matang ya, tergantung maunya yang mana gitu. Maunya yang matang, yang maksimal. Kemudian kalau biji gimana? Dipanen kalau sudah tua, ditandai dengan buah yang kering. Kalau kulit dipanen sewaktu bertunas dan pada saat tanaman telah cukup umur di awal musim kemarau. Umbi kalau sudah besar, akar kalau pertumbuhannya sudah terhenti. Ya, itu tadi adalah pengumpulan bahan baku. Setelah bahan baku dikumpulkan, kemudian dilakukan sortasi. Sortasi itu berarti disortir dulu bagian-bagian yang tidak dipakai. Misalnya kita mengambil tanamannya, tanahnya terikut. Nah, berarti harus disortir terlebih dahulu. Setelah itu dicuci, jadi dihilangkan pengotor-pengotornya. Mencucinya dengan air apa? Air yang bersih dan paling ideal adalah pada air yang mengalir. Sumber airnya boleh dari mata air, air sumur, atau air pump. Setelah dicuci, kemudian dirajang. Nah, perajangan itu berarti mengubah bentuk. Misal, supaya apa? Supaya mudah kering. Misalnya Anda memetik daun, ya tadi sudah proses sebelumnya sudah selesai, daun itu sudah cukup tipis dan sudah mudah kering, maka Anda tidak perlu mengecil-ngecilkan lagi daun-daunan itu dengan dirobek-robek atau digunting-gunting.
itu tidak perlu ya, karena sudah mudah kering. Misalnya berupa rimpang, maka dirajang supaya tipis, karena kalau rimpang gelondongan besar, nah itu susah nanti keringnya. Kalau jagung berarti ya bukan dirajang, tapi diperitil biji-bijinya. Kayu juga jangan dirajang karena susah, keras, nah, sehingga dia diserut. Kemudian buah atau biji ini disesuaikan. Kalau misalnya buah pace misalnya, nah supaya mudah kering, nah itu bisa saja dirajang. Ya. Kemudian kalau biji yang keras ya itu biasanya dipecah. Itu berarti dirubah bentuk yang tujuannya supaya mudah kering. Nah setelah tahap perajangan selesai, kemudian barulah dikeringkan. Dikeringkan ini supaya apa? Supaya dia awet, tidak mudah rusak, sehingga bisa disimpan dalam waktu lama. Suhunya berapa? Bisa dari ring 30 sampai 90 derajat. Tapi sebaiknya tidak lebih dari 60 derajat. Ya, karena apa? Karena kemungkinan sudah mulai banyak senyawa-senyawa yang mudah rusak karena panas. Ya. Kalau senyawanya itu kita sudah tahu, sehingga misalnya mudah rusak oleh panas, maka jangan pakai suhu yang tinggi. Nah, kemudian pengeringan itu bisa dengan sinar matahari, bisa juga dengan alat. Sinar matahari ini berarti bisa diangin-anginkan bisa, atau secara langsung juga bisa. Tapi secara langsung itu tidak langsung di bawah sinar matahari begitu saja, tapi ditutup dengan kain hitam. Kemudian menggunakan alat juga bisa ya, misalnya dengan oven seperti ini juga bisa dipakai. Setelah dikeringkan, tahap berikutnya adalah disortasi. Disortasi, dikeringkan, kemudian disortasi, ya, jadi bahannya itu sudah kering, baru disortasi kembali, disortir kembali. Kenapa kok? Tadi kan sudah. Karena bisa jadi pada saat menjemur itu ada komponen-komponen pengotor yang ikut masuk. Misalnya Anda menjemur daun tempoyong tadi dengan rimpang kunyit barengan. Nah, bisa jadi karena kanginan ya, kemudian si daun itu masuk ke wilayahnya rimpang kunyit sehingga bercampur. Nah, ini berarti Anda perlu melakukan sortir ulang. Setelah itu disimpan ya di pengepakan ya, dipak ya, ini berarti dengan suatu pengemas. Kemasannya yang inert ya, jadi bahan yang tidak mudah bereaksi. Kalau dalam bentuk kering, maka relatif masih aman ya, bisa disimpan dengan plastik, dengan karung, tapi intinya adalah dia tidak terkena cahaya, tidak banyak terkena oksigen, kemudian tidak bereaksi kimia dengan wadahnya, tidak menyerap air, ya, tidak juga mengalami dehidrasi, tidak kotor dan tidak mudah dimasuki serangga. Itu prinsip untuk pengemas. Jadi wadahnya jangan sampai dia beracun ya, atau berinteraksi dengan simplisia. Oke, setelah itu disimpan. Nah, penyimpanan simplisia seperti apa? Sama dengan penyimpanan obat. Di tempat yang kering, ya, tidak terlalu panas, tertutup rapat. Nah, ini akan menjamin bahan obat tadi, bahan simplisia tadi akan tercapai kualitasnya. Kemudian pada saat penerimaan barang itu selesai, bisa diperiksa dulu mutunya seperti apa. Mutunya seperti apa ini tentunya kita kaitkan dengan standarnya, ya, sesuai dengan monografinya atau tidak. Oh, misalnya rimpang temulawak, ini loh idealnya itu begini-begini. Maka pemeriksaan mutu adalah membandingkan ya persyaratan simplisia tersebut dengan buku-buku standar seperti yang dipersyaratkan. Yang diperiksa apanya? Organoleptiknya, mikroskopi ataupun kandungan golongan senyawanya itu bisa. Kemudian pemeriksaan fisik, misalnya dia berupa bahan yang memiliki titik lebur dan titik didih tertentu atau titik beku tertentu, punya beberapa jenis tertentu, maka bisa dicek itu.
atau bisa juga dengan uji biologi ya, penetapan potensi. Ini tergantung dari tujuannya. Nah, simplisia yang bagus adalah simplisia yang murni, simplisia yang tidak dipalsukan, ya. Jadi simplisianya tidak rusak dan tidak ditumbuhi jamur, ataupun dia tidak tercampur dengan simplisia yang lain. Nah, kemudian istilah-istilah yang sering digunakan untuk mengkategorikan atau menunjukkan potensi dari simplisia itu menggunakan istilah khusus ya. Misalnya menambah nafsu makan istilahnya amarah. Kemudian simplisia yang bisa mengurangi keluarnya keringat berarti anhidrotik. Ada yang memacu enzim pencernaan stomagik, menguatkan jantung kardiotonik, membantu fungsi empedu kolagoga, memperbanyak keluar keringat diaforetik, meluruhkan haid emenagoga. Kemudian banyak juga istilah-istilah lain yang itu nanti juga perlu untuk Anda pelajari.